Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Soal nomor 1, grafik fungsi f ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan ini gambarnya. Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah, kita punya 5 option. Perhatikan di sini untuk gambar berarti kita harus bisa membaca grafik fungsinya ya. Perhatikan di sini ada X sama dengan A, X sama dengan B. Berarti kalau berkaitan dengan limit, maka kita ambil X mendekati A dan X mendekati B. Nah, untuk X mendekati A dari kiri, perhatikan kursanya yang ini. Nilai limit kirinya adalah 2. Bisa kita tulis limit kiri, kita tulis limit fx untuk x mendekati a dari kiri. Nilai limit kirinya adalah mendekati 2, berarti kita tulis 2. Nah, kemudian untuk limit kanan, kita tulis limit fx untuk x mendekati a plus. Berarti untuk x mendekati a dari kanan, kurvanya yang ini. Nah, nilai limitnya adalah mendekati 3. Maka nilai limit kanan untuk x mendekati a adalah mendekati 3. Nah, ingat bahwa limit itu punya prinsip. Jika suatu fungsi untuk X mendekati suatu konstanta ingin mempunyai nilai limit, maka limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Nah, untuk fungsi fx untuk X mendekati A, karena limit kirinya ini tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx untuk X mendekati A tidak punya nilai limit. Kalau kita perhatikan option E, ini udah jelas. Limit fx untuk x mendekati a tidak punya nilai limit atau tidak ada. Nah, jadi jawabannya langsung ketemu nih, option E. Sedangkan kalau limit fungsi untuk x mendekati b, berarti kita lihat di sini untuk x mendekati b dari kiri, kurvanya yang ini. Nilai limitnya 3. Untuk x mendekati b dari kanan, kurvanya yang ini. Nilai limitnya adalah mendekati 3. Jadi untuk X mendekati B, nilai limitnya ada, yaitu 3. Nah, perhatikan untuk X mendekati B, nilai limitnya 2. Nah, berarti untuk option C, salah ya. 1, salah. Yang 3 katanya X mendekati A. Nah, yang benar kan limit fx untuk X mendekati A itu tidak ada. Nah, kemudian yang option A, limit fx untuk X mendekati A sama dengan limit fx untuk X mendekati B. Ini juga pernyataan yang salah ya. Karena kita ketahui bahwa limit fx untuk X mendekati A itu tidak ada nilai limitnya, sedangkan limit fx untuk X mendekati B 3 nilainya. Jadi option A juga salah. Jadi jawabannya jelas adalah option A. Soal nomor 2, diketahui fx 2x tambah p untuk x lebih dari atau sama dengan 5, x tambah 5 untuk x kurang dari 5, agar limit fx untuk x mendekati 5 memiliki nilai, maka nilai p yang memenuhi adalah a negatif 2, b 0, c 2, d 3, e 4. Pembahasan. Nah, ingat prinsip ya, agar suatu fungsi memiliki nilai limit, maka nilai limit kiri harus sama dengan nilai limit kanan. Berarti kita periksa limit kiri dan limit kanannya apakah sama atau tidak. Kalau misalnya kita menghendaki limit fungsi fx untuk x mendekati 5 ini memiliki nilai, maka haruslah kita buat sama nilai limit kiri dan nilai limit kanannya. Nah, perhatikan untuk di soal ini diminta menentukan nilai p, yang mana nilai p ada di fungsi yang ini, yang atas. Kalau misalnya untuk limit fungsi fx ini, kita mau analisis limit kirinya, berarti kita bisa tulis untuk limit kiri, limit fx untuk x mendekati 5 dari kiri, kita tulis pangkat min. Nah, untuk limit kiri, perhatikan di sini ada syarat x lebih dari atau sama dengan 5, x kurang dari 5. Kalau misalnya limit kiri, tentu saja untuk yang x kurang dari 5. Berarti untuk limit kiri kita gunakan rumus fungsi x tambah 5. Jadi fx ini kita ganti menjadi x tambah 5. Kalau kita hitung, berarti karena ini fungsinya fungsi polinom, ya bukan pecahan, nggak mungkin jadi 0 per 0, maka ini cukup diselesaikan dengan substitusi langsung kan? Nah, untuk x mendekati 5, berarti kita ambil x-nya 5. Berarti kita substitusi, maka nilai limitnya adalah 5 tambah 5. Yaitu 10. Kemudian untuk limit kanan kita tulis limit fx untuk x mendekati 5 angkat p.
positif seperti ini ya. Kalau misalnya X-nya mendekati 5 dari kanan, berarti tentu saja fungsi yang bersyarat X lebih dari 5. Nah, berarti fungsinya yang ini, 2X tambah P. Jadi fx di sini tuh kita pakainya yang 2X tambah P. Nah, kalau kita substitusi X-nya mendekati 5, kita ambil aja 5 ya. Maka menjadi 2 dikali 5 ditambah P. 2 kali 5, 10, berarti 10 tambah P. Nah, di sini lihat limit kirinya ternyata 10. Limit kanannya 10 tambah P. Nah, karena di sini ada prinsip agar suatu fungsi memiliki nilai limit, maka nilai limit kiri harus sama dengan limit kanan. Kita bisa tulis agar limit fx untuk x mendekati 5 punya nilai limit, maka nilai limit kiri harus sama dengan nilai limit kanan. Kita tulis, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. 10 harus sama dengan 10 tambah P. Nanti kita peroleh P-nya adalah 10 dikurangi 10. Maka kita peroleh P-nya adalah 0. Nah, jadi nilai P haruslah 0. Agar nilai limit fx untuk x mendekati 5 memiliki nilai, maka nilai P yang memenuhi adalah 0. Jawabannya adalah option B. Soal nomor 3, diberikan fungsi fx, x kuadrat dikurangi 2 untuk x lebih dari 0, 1 dikurangi 2x untuk x kurang dari atau sama dengan 0. Nilai limit fx untuk x mendekati negatif 2 sama dengan titik-titik, A negatif 3, B negatif 2, C 2, D 5, E 7. Nah, untuk soal ini, perhatikan yang ditanya adalah limit fx untuk x mendekati negatif 2. Perhatikan di sini fungsinya bersyarat ya, x kuadrat min 2 untuk x lebih dari 0. 1 dikurangi 2x untuk x kurang dari atau sama dengan 0. Kalau yang ditanya adalah x mendekati negatif 2, berarti kira-kira rentang nilainya ada di mana nih? Apakah posisinya ada di x lebih dari 0 ataukah di x kurang dari atau sama dengan 0? Tentu saja negatif 2 ini kan posisinya ada di x kurang dari 0. Nah, berarti untuk fungsi fx di sini yang kita gunakan adalah fungsi 1 min 2x. Kita tidak menggunakan fungsi x kuadrat min 2 karena fungsi x kuadrat min 2 ini berlaku untuk x lebih dari 0. Jadi fx yang dimaksud adalah 1 dikurangi 2x. Untuk x mendekati negatif 2, maka tinggal kita langsung substitusi saja untuk mendapatkan nilai limitnya. Berarti 1 dikurangi 2 dikali negatif 2. Maka nilainya adalah 1 dikurangi 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Nah, berarti sama dengan 1 tambah 4 kan? Berarti nilainya adalah 5. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Soal nomor 4, fungsi fx sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah 2x dikurangi 8 tidak kontinu untuk x sama dengan titik-titik. A negatif 4, B negatif 4 atau negatif 2, C negatif 8 atau 1, D negatif 4 atau 2, E 4 atau negatif 2. Nah, untuk soal ini, karena di sini ada kata tidak kontinu, berarti berkaitan dengan kontinuitas dan diskontinuitas fungsi. Ya, tidak kontinu itu sendiri berarti diskontinu ya, sama dengan diskontinu. Nah, berarti untuk soal ini kita harus ingat syarat fungsi kontinu di x sama dengan c. Syaratnya ada 3. Yang pertama, fx-nya harus ada atau terdefinisi. Yang kedua, nilai limitnya harus ada. Dan yang ketiga, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. 3 poin ini adalah syarat kontinu. Di soal ini kita diminta menentukan nilai x supaya fungsi ini tidak kontinu. Berarti caranya kita buat saja fungsi tersebut tidak memenuhi salah satu syarat. Misalkan yang termudah adalah kita buat supaya tidak memenuhi syarat yang pertama, nilai fx harus ada atau terdefinisi. Nah, kalau misalnya nilai fx-nya itu ada atau terdefinisi, maka dia kontinu. Nah, kalau kita ingin diskontinu atau tidak kontinu, buat saja fx-nya menjadi tidak terdefinisi untuk x sama dengan sekian. Nah, untuk nilai tidak terdefinisi bisa diperoleh pada bilangan pecahan, yaitu bukan 0 per 0. Misalkan di sini kan 1 ya, berarti 1 itu bukan 0. Maka
agar discontinue, fx ini harus kita buat menjadi 1/0. Nah, maka bisa kita simpulkan berarti bentuk ini harus kita buat sama dengan 0. Maka akar x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 haruslah kita buat sama dengan 0. Kalau misalnya sama dengan 0, berarti kan ini harus menjadi akar 0 kan? Maka barulah nilainya 0. Nah, maka kita peroleh nilai x kuadrat tambah 2x dikurangi 8 haruslah nilainya adalah 0. Jadi bisa kita tulis x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 ini harus menjadi 0. Nah, berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Untuk memperoleh nilai x-nya berarti kan kita harus faktorkan. Ingat cara memfaktorkan. Kalau misalnya a-nya 1, berarti kita buat xx. Seperti ini. Kemudian kita ambil dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya b, b-nya itu 2. Kalau dikalikan hasilnya adalah a kali c, berarti negatif 8. Berarti angka-angkanya adalah 1 kali 8, 2 kali 4. Cukup ya, berarti angkanya 2 dengan 4. Kalau dijumlahkan hasilnya plus 2, berarti di sini min. Nah, jadi faktornya adalah x min 2, x plus 4. Sama dengan 0, berarti kita bisa buat x min 2 ini sama dengan 0 atau x plus 4 yang sama dengan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan 2. Atau x plus 4 yang sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya adalah negatif 4. Nah, jadi agar fungsi discontinue nilai x adalah 2 atau negatif 4. Nah, jadi jawabannya adalah option D, negatif 4 atau 2. Nah, seperti ini ya untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, nilai limit 6/2x kuadrat dikurangi x untuk x mendekati negatif 1 sama dengan titik-titik A1, B2, C3, D4, E6. Pembahasan, ya ini berarti kita menghitung nilai limit untuk x mendekati suatu konstanta. Dalam hal ini, untuk x mendekati negatif 1. Pada saat kita menentukan nilai limit fx untuk x mendekati sebarang konstanta c, maka nanti akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika disubstitusi hasilnya konstanta. Yang kedua, ketika disubstitusi hasilnya tak hingga. Kemudian yang ketiga, ketika disubstitusi hasilnya tak tentu. Ya, perlu diketahui untuk bentuk tak tentu itu ada 3 macam ya. Ada 0/0, ada tak hingga, min tak hingga, ada tak hingga per tak hingga. Nah, jadi awalnya setiap soal limit fungsi aljabar menggunakan cara substitusi langsung. Nah, jadi nanti ketika disubstitusi langsung, kita akan menemukan salah satu kondisi, yaitu ketika disubstitusi langsung hasilnya merupakan konstanta. Apabila hasilnya merupakan konstanta, maka itu nilai limitnya. Tetapi kondisi yang kedua, ketika disubstitusi langsung hasilnya tak hingga, maka ini harus dicek limit kiri dan limit kanannya. Apabila limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya, maka punya nilai limit. Tapi apabila nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanan, maka tidak punya nilai limit. Nah, kondisi yang ketiga, ketika disubstitusi hasilnya tak tentu. Bisa 0/0, bisa tak hingga min tak hingga, ataupun tak hingga per tak hingga, maka ini harus menggunakan strategi. Nah, strategi yang lainnya adalah kita lihat bentuk rumus fungsinya. Kalau memungkinkan untuk difaktorkan, maka faktorkan. Kalau dia berupa bentuk akar, biasanya kali sekawan. Atau bisa dua-duanya, kombinasi kali sekawan dan pemfaktoran. Dan yang ketiga, bisa menggunakan penyelesaian dalil L'Hopital. Ya, jadi untuk soal nomor 5 ini, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu. Substitusi langsung, x-nya mendekati negatif 1, maka kita ganti saja x-nya negatif 1. X-nya kita ganti 1, berarti menjadi 6/2 dikali negatif 1 kuadrat dikurangi negatif 1. Nah, maka menjadi 6/2 kali negatif 1 kuadrat, berarti 2 kali 1 ya, berarti 2. Kemudian dikurangi negatif 1. Ini sama saja dengan tambah 1 ya. Maka hasilnya adalah 6/2 tambah 1, 3. Nah, berarti hasilnya adalah 6/3, 2. Nah, maka nilai limitnya adalah 2. Nah, karena menghasilkan suatu konstanta, maka inilah nilai limitnya. Berarti untuk soal nomor 5 ini cukup diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, seperti ini ya untuk penyelesaian soal nomor 5. Soal nomor 6, limit x kuadrat tambah 2x per x dikurangi 3 untuk x mendekati 3 sama dengan titik-titik A1, B2, C3, D5, E tidak ada.
Nah, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu ya untuk semua soal limit fungsi aljabar untuk X mendekati C. Di sini X-nya mendekati 3, berarti kita substitusi saja X-nya sama dengan 3 ya. Maka menjadi 3 kuadrat 9 ditambah 2 dikali 3, 6 per 3 dikurangi 3. Berarti 0 ya. Nah, maka menjadi limit 9 tambah 6, 15 per 0. Nah, di limit untuk bilangan bukan 0 dan penyebutnya itu adalah 0, maka hasilnya adalah tahingga. Berarti kita punya kondisi yang kedua tadi ya, yang dijelaskan di nomor 5. Kalau pas disubstitusi langsung hasilnya tahingga, nah maka tahingga ini jawaban sementara ya. Nah, jadi kita harus cek limit kiri dan limit kanannya. Nah, untuk limit kiri, berarti kita tulis limit X kuadrat tambah 2X per X dikurangi 3 untuk X mendekati 3 min. Kita substitusi, berarti X mendekati 3 dari kiri. Misalkan kita katakan X 3 kurang dikit gitu ya. 3 kurang dikit dikuadratkan, misalnya kita ambil 9 kurang dikit. Nah, kemudian ditambah 2 dikali 3 kurang dikit, 6 kurang dikit ya. Nah, kemudian 3 kurang dikit dikurangi 3. Nah, 3 kurang dikit itu kan lebih kecil daripada 3. Berarti di sini nolnya itu kurang dikit gitu ya. Kalau 0 kurang dikit, berarti kan lebih ke negatif ya. Padahal kan 0 itu sebenarnya nggak punya tanda positif atau negatif. Tapi dalam hal ini, karena untuk limit kiri, 3-nya itu kurang dikit, dikurangi 3, maka sebenarnya di limit itu 0 kurang dikit itu negatif ya. Maka bisa kita tulis 9 kurang dikit ditambah 6 kurang dikit, berarti kan 15 kurang dikit. Kemudian per 0 kurang dikit. 0 kurang dikitnya sendiri kan dia lebih ke negatif. Ya, berarti kalau 15 per 0 itu tahingga, maka 15 per negatif 0 itu berarti negatif tahingga. Jadi nilai limit kirinya adalah negatif tahingga. Nah, sekarang kita cek limit kanannya. Berarti untuk limit kanan, pangkat plus ya. Berarti X kuadrat tambah 2X per X dikurangi 3. Nah, kita substitusi ya. X mendekati 3 dari kanan. X mendekati 3 dari kanan itu 3-nya itu lebih dikit. Kalau kita substitusi 3 lebih dikit dikuadratkan berarti kan 9 lebih dikit. Kemudian ditambah 2 dikali 3 lebih dikit berarti kan 6 lebih dikit per 3 lebih dikit dikurangi 3. Nah, bisa kita tulis 0 lebih dikit. 0 lebih dikit kalau di garis bilangan kan berarti positif kan? Nah, maka menjadi limit 9 lebih dikit ditambah 6 lebih dikit berarti kan 15 lebih dikit dan dia positif. Kemudian 0-nya sendiri lebih dikit berarti kan positif 0-nya. 15 per 0 sendiri di limit berarti hasilnya kan tahingga. Positif per positif, positif. Berarti positif tahingga. Nah, di sini terlihat ternyata ada perbedaan antara nilai limit kiri dengan nilai limit kanannya. Nilai limit kirinya itu negatif tahingga, nilai limit kanannya itu tahingga. Berarti di sini nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanan. Kalau suatu limit itu ingin mempunyai nilai limit, harusnya nilai limit kirinya itu sama dengan nilai limit kanan. Karena ini berbeda, maka bisa kita tulis karena nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan, maka limit X kuadrat tambah 2X per X dikurangi 3 untuk X mendekati 3 tidak punya nilai limit atau nilai limitnya tidak ada. Nah, jadi jawabannya adalah option B, nilai limitnya tidak ada. Nah, seperti ini ya penyelesaian soal nomor 6. Soal nomor 7, nilai limit 4X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 2 per 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 untuk X mendekati 2 adalah A 5 per 6, B 7 per 8, C 9 per 11, D 11 per 13, E 3 per 2. Nah, untuk setiap soal limit fungsi aljabar, ingat ya, awalnya disubstitusi langsung terlebih dahulu. Untuk X mendekati 2, berarti kita ambil saja X-nya itu 2, berarti 4 dikali 2 kuadrat, berarti 16 ya. Kemudian dikurangi 7 dikali 2 berarti dikurangi 14, kemudian dikurangi 2 per 3 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 berarti 3 kali 4 12, kemudian dikurangi 2, kemudian dikurangi 10. 16 dikurangi 14 2 dikurangi 2 0, kemudian 12 dikurangi 2 10, 10 dikurangi 10 0. Nah, berarti ini hasilnya bentuk tak tentu ya. Maka untuk soal ini berarti tidak bisa diselesaikan dengan substitusi langsung. Nah, karena kita lihat bentuk rumus fungsinya kan ada kuadrat-kuadratnya gitu ya, berarti ini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran ataupun mau menggunakan dalil L'Hopital juga bisa. Misal, untuk cara yang pertama kita gunakan cara pemfaktoran. Berarti ini kita hapus ya, karena kita sudah tahu ini adalah bentuk
limit tak tentu. Nah, perhatikan di sini kuadratnya ada di kedua tempat ya, di pembilang maupun di penyebut. Berarti dua-duanya kita faktorkan. Berarti kita ubah menjadi, lihat di sini A-nya bukan 1 ya. Di sini A-nya juga bukan 1. Di sini A-nya 4, di sini A-nya 3. Nah, untuk yang A-nya 4 berarti kita buat faktornya 1/4, 4x, 4x. Seperti ini ya. Sedangkan untuk pembilang, karena A-nya ini 3, berarti kita buat 1/3, 3x, 3x. Nah, selanjutnya kita tentukan angka yang di belakang sini kan. Oke, berarti kita fokus ke pembilang terlebih dahulu. Nah, kita tentukan angka yang kalau dijumlahkan hasilnya B. Lihat di sini B-nya negatif 7 ya. Jumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, kalau dua angka ini dikalikan, hasilnya A kali C. 4 kali negatif 2, berarti negatif 8. Nah, kita tentukan faktor dari 8 untuk perkaliannya adalah 1 kali 8, 2 kali 4. Sudah ya? Berarti yang memungkinkan hasilnya 7, tentu saja angka 1 dengan 8 pasangannya ya. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7, berarti yang 8 yang negatif. Nah, maka di sini angkanya adalah plus 1 dan min 8 kan? Berarti di sini plus 1 dikurangi 8. Nah, kemudian untuk yang penyebut ya, angka belakang sini. Sama caranya. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B? B-nya yang ini ya, negatif 1. Kalau dua angka ini dikalikan hasilnya A kali C. 3 kali negatif 10 berarti negatif 30. Kita buat faktor dari 30, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, kemudian 5 ya, 5 kali 6. Nah, berarti angkanya yang memungkinkan jadi angka 1 tentu saja 5 dengan 6. Nah, kalau dua angka ini dijumlahkan hasilnya negatif 1, berarti yang 6 ini yang negatif. Nah, berarti angkanya plus 5 dengan min 6. Nah, berarti ini plus 5, ini min 6. Nah, berarti ini kalau difaktorkan jadi ini kalau difaktorkan jadi ini ya. Nah, sekarang lihat ada faktor yang sama nggak? Nah, belum ada ya. Nah, kalau belum ada, berarti 1/4 dan 1/3 ini bisa kita kalikan ke salah satu faktor yang ini ya. Nah, enaknya kan dikalikan ke faktor yang ini ya, karena 1/4, 4x min 8 kan? Berarti ini tetap ya 4x plus 1. Nah, ini kita kalikan berarti 1/4 kali 4x itu x. 1/4 dikali negatif 8 itu negatif 2 per 1/3 juga sama. Nah, berarti 1/3 enaknya dikalikan ke sini ya, 3 dengan 6. Ya, berarti 3x plus 5 tetap 3x plus 5. Nah, kemudian 1/3 dikali 3x berarti x. 1/3 dikali negatif 6, negatif 2. Nah, seperti ini. Nah, lihat di sini ada faktor yang sama kan? Kita bagi. Nah, ini bagi ini kan hasilnya 1. 1 kali ini hasilnya berarti ini. Jadi, untuk rumus fungsinya yaitu 4x tambah 1 per 3x tambah 5. Nah, setelah kita bagi faktor yang sama, kita substitusi. X-nya mendekati 2, kita ambil saja X-nya 2. Berarti 4 dikali 2 ditambah 1 per 3 dikali 2 ditambah 5. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 3 kali 2, 6. 6 tambah 5, 11. Nah, jadi jawabannya adalah option C, yaitu 9/11. Seperti ini ya, apabila kita menggunakan cara pemfaktoran. Sebut saja ini cara 1, yaitu cara pemfaktoran. Kita boleh juga pakai cara de L'Hopital. Bisa kita mau pakai cara yang kedua, yaitu cara de L'Hopital. Untuk cara de L'Hopital, kita harus bisa menggunakan cara turunan. Yang mana turunan kan dibahasnya nanti di bab selanjutnya ya. Berarti kita turunkan masing-masing suku ya. Turunan dari 4x kuadrat berarti 2 kali 4, 8, 8x. Berarti 8x. Kemudian turunan dari negatif 7x berarti negatif 7, turunan 2, 0, nggak usah ditulis, per 3x kuadrat, turunannya 2 kali 3, 6, 6x berarti ya. Nah, kemudian dikurangi turunan x 1, turunan negatif 10, 0, nggak usah ditulis. Nah, setelah diturunkan, kita substitusi. X mendekati 2, kita ambil x-nya 2, berarti 8 dikali 2, dikurangi 7, per 6 kali 2, dikurangi 1. 8 kali 2, 16, 16 dikurangi 7, 9, per 6 kali 2, 12 dikurangi 1, 11. Nah, jadi jawabannya juga sama ya. Mau pakai cara pemfaktoran ataupun cara de L'Hopital, hasilnya sama-sama 9/11. Nah, seperti ini ya penyelesaian soal nomor 7. Soal nomor 8. Tipe soal nomor 8 ini keluar pada ujian sekolah tahun 2022 kemarin ya, Rabu 23 Maret 2022. Oke, nomor
nomor 8, limit 1 per X dikurangi 2 dikurangi 3 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Nah, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu. Untuk X mendekati 2, kita ambil saja X-nya 2 ya. Maka menjadi 1 per 2 dikurangi 2 dikurangi 3 per 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti menjadi 1 per 2 kurangi 2 berarti 1 per 0 dikurangi 3 per 2 kuadrat 4 dikurangi 2 dikurangi 2 0. Berarti di sini untuk limit 1 per 0 ya, bukan 0 per 0, bukan 0 per 0. Ini berarti hasilnya adalah tahingga. Tapi ini karena penyebutnya ini 0, ini nggak boleh ya. Dikurangkan 1 dikurangi 3, kemudian jadi negatif 2. Negatif 2 per 0 jadi negatif tahingga. Nggak boleh ya. Ini masing-masing hasilnya. Nah, ini berarti menjadi tahingga, min tahingga. Nah, bentuk tahingga, min tahingga ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah bentuk tak tentu juga selain 0 per 0. Nah, karena ketika disubstitusi langsung hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan strategi lain untuk menentukan nilai limitnya. Nah, jadi untuk tipe soal ini karena tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung, berarti kita hapus ini ya. Yang penting kita udah tahu ini adalah bentuk limit tak tentu. Berarti kita kurangkan dulu ini. Ya, untuk mengurangkannya, bentuk pecahan itu kan penyebutnya harus sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya yang ada di dalam kurung ini ya. Maka menjadi seperti ini aja. Kalikan ya ini dengan ini untuk menyamakan penyebutnya. Nah, seperti ini. X dikurangi 2 dikali ini dibagi ini. Berarti sisa ini kan? Berarti dikali ini. Berarti 1 dikali ini. Atau mungkin kalian banyak yang menyebutnya kali silang gitu ya. Berarti dikurangi 3 dikali ini. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 dikali ini dikurangi 3 dikali ini. Ya, 1 kali ini kurangi 3 kali ini. Kali silang. Untuk menyamakan penyebutnya. Nah, setelah penyebutnya sama, kita lihat di sini. Kita kalikan ke sini kan? Nah, maka menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, ini dikalikan ke sini ya, dikurangi 3X, negatif 3 dikali negatif 2 berarti positif 6 ya, per ini. Nah, berarti kita bisa hitung ini dulu ya, pembilangnya menjadi X kuadrat min X dikurangi 3X berarti min 4X, kemudian min 2 ditambah 6 berarti plus 4 per ini. Nah, perhatikan di sini tujuan kita adalah menyederhanakan bentuk fungsinya. Di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat, berarti kita faktorkan ya. Kita faktorkan, kita lihat di sini A-nya 1, di sini A-nya 1. Nah, untuk A-nya 1 kita buat X seperti ini. Ini juga sama ya, X min 2, X seperti ini. Kita faktorkan dulu yang pembilang, kita tentukan nilai yang di belakang sini ya, angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B, B-nya negatif 4, kalau dikalikan hasilnya A kali C, 1 kali 4 berarti 4, faktor dari 4, 1 kali 4, 2 kali 2, yang memungkinkan jadi 4 kalau dijumlahkan berarti angkanya 2 dengan 2 ya, min 4 kalau dijumlahkan berarti dua-duanya min, berarti angkanya min 2 dan min 2 ya, di sini min 2, min 2. Nah, kemudian yang ini ada bentuk kuadrat lagi, kita faktorkan lagi X ya. Kita tentukan angka belakangnya berarti angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B ya, B-nya berarti ini ya negatif 1, dan kalau dua angka ini dikalikan hasilnya A kali C, berarti ini ya A kali C, 1 kali negatif 2 berarti negatif 2. Nah, faktornya juga sama ya. Nah, berarti faktornya 1 kali 2, 1 dengan 2 saja angkanya. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 berarti yang 2 min. Berarti angkanya plus 1 dan min 2. Berarti ini plus 1, min 2. Nah, apakah ada faktor yang sama? Ada ya. Ini dengan ini dengan ini. Nah, sisanya tinggal ini, X plus 1 di sini penyebutnya. Berarti fungsinya menjadi 1 per X plus 1. Nah, setelah dibagi ya, coret ya, hilangkan pembuat 0, kita tinggal substitusi. Berarti X-nya mendekati 2, kita ambil aja X-nya 2. Berarti 1 per 2 tambah 1. Berarti 1 per 3. Nah, jadi jawabannya adalah option D, 1 per 3. Nah, seperti ini ya penyelesaian soal nomor 8. Soal nomor 9, nilai limit akar X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikurangi akar X kuadrat tambah 4X tambah 1 per 2X untuk X mendekati 0 adalah A negatif 4, B negatif 2, C negatif 1 per 4, D 1 per 4, E 1. Untuk setiap soal limit fungsi aljabar, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik limit tersebut. Kita substitusi dulu ya. Untuk X mendekati 0, kita ambil saja X-nya itu 0, berarti menjadi akar 0 kuadrat 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 1 berarti akar 1 dikurangi akar
0 kuadrat, 0 tambah 4 kali 0, 0 tambah 1. Berarti akar 1 per 2 dikali 0, 0. Akar negatif 1 dikurangi akar negatif 1, 0 per 0. Karena bentuknya ini tak tentu, berarti untuk soal limit ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Berarti kita harus pakai strategi lainnya. Karena kita lihat di sini ada bentuk akar, berarti kita bisa gunakan cara kali sekawan. Kalau misalnya bisa cara pemfaktoran atau kali sekawan, itu udah tentu. Kalau limitnya itu 0 per 0, kita bisa juga gunakan cara de L'Hopital. Berarti bisa dua cara ya. Saya akan sajikan dua-duanya. Nah, untuk cara yang pertama kita gunakan cara kali sekawan. Kita hapus ini ya, karena kita sudah tahu ini adalah bentuk limit tak tentu, 0 per 0. Kita gunakan cara kali sekawan, berarti fungsi ini kita kalikan dengan sekawannya ya. Kita tulis dulu soalnya ya, ke bawah ya. Kita gunakan sekawan yang di pembilang ya, karena di sini akar dikurangi akar, berarti bentuk sekawannya adalah akar plus akar. Nah, berarti bentuknya X kuadrat plus 3X plus 1 plus akar X kuadrat plus 4X plus 1 per, ini samakan ya karena ini sama dengan angka 1. Nah, seperti ini ya, kalikan dengan sekawannya, berarti untuk perkalian pecahan berarti kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat di sini yang akar kan ada di pembilang, berarti yang kita uraikan adalah pembilang, yang penyebut tidak usah diuraikan. Berarti kita kalikan ini dengan ini ya. Perkaliannya menggunakan konsep perkalian aljabar, ini kali ini berarti hilang akarnya kan, maka menjadi X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, kemudian ini kali ini dengan ini kali ini saling habis, maka sisanya tinggal ini kali ini. Di sini min, di sini plus, berarti di sini min. Nah, ini ya, boleh ini dikurungi ya. Kemudian ini dengan ini akarnya saling habis, berarti tinggal X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, seperti ini per, nah ini jangan diuraikan, tetap aja kayak gini, tetap bentuknya 2X dikali ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa kalikan negatifnya ke sini ya, maka menjadi kita bisa hilangkan kurungnya, X kuadrat tambah 3X tambah 1 min kali X kuadrat min X kuadrat min kali 4X min 4X min kali 1 min 1 per ini salin. Nah, seperti ini bisa dikerjakan ya, berarti X kuadrat dengan X kuadrat kan habis. Berarti tinggal 3X dikurangi 4X, berarti kan min X. Di atas ada min X, kemudian 1 dikurangi 1 juga sama. Nah, habis ini. Nah, maka tinggal 3X dikurangi 4X min X per 2X dikali ini. Sampai menemukan yang dicoret ya, pembilang dan penyebut. Di sini ada X, di sini ada X. Nah, di sini jadi min 1 ya. Kita boleh langsung substitusi ya, berarti di atas ada min 1 per 2, berarti 2 dikali, ini kan X nya tadi mendekati 0 ya, kita substitusi, berarti 0, 0 kuadrat 0, 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 1 berarti akar 1, kemudian ditambah akar 0 kuadrat 0 tambah 4 kali 0, 0 tambah 1, akar 1 juga. Nah, berarti menjadi negatif 1 per 2. Akar 1 itu 1, akar 1 itu 1. Berarti 1 tambah 1, 2. 2 kali 2, 4. Berarti jawabannya adalah negatif 1 per 4. Nah, jadi jawabannya adalah option C. Nah, seperti ini ya, kalau kita menggunakan cara mengalihkan dengan sekawan. Sebut saja ini cara 1, cara mengalihkan dengan sekawan. Selanjutnya kita akan bahas cara yang kedua, yaitu cara dalil L'Hopital. Kita hapus ini ya. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua ya, yaitu cara de L'Hopital. Kenapa saya sajikan cara ini? Supaya kita ingat bahwa untuk tipe soal ini bukan hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan cara kali sekawan, tapi bisa juga menggunakan cara de L'Hopital.